Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhwan Kurniawan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar Computational Fluid Dynamics dengan judul Pengaturan tata letak ruang kamar dengan metode Computational Fluid Dynamics untuk mendapatkan aliran udara yang tenang. Yang melatar belakangi pemilihan topik ini yaitu kamar kos saya yang merupakan kamar kos generasi lama tidak memiliki penyejuk ruangan berupa AC, sehingga sirkulasi udara dilakukan melalui jendela dan pintu secara alamiah. Nah, jika terjadi angin kencang, maka isi kamar menjadi berantakan. Sedangkan jika jendela itu sendiri ditutup, tidak ada sirkulasi udara yang terjadi. Metodologi yang saya gunakan yaitu mengatur layout kamar, kemudian disimulasikan dengan CFD Soft. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Jika belum, maka diatur ulang kamarnya, begitu seterusnya sampai dengan harapan yang diinginkan tercapai. Nah, ini adalah layout kamar yang saya simulasikan. Kamar ini memiliki panjang 3 meter dengan lebar 2,5 meter dan tingginya 3 meter. Di sini ada pintu dengan ukuran sekian dan jendela dengan ukuran sekian, 0,6 meter. Angin bertiup dari arah depan atau dari arah ini, arah panah bergerak, kemudian masuk ke dalam jendela. Pada simulasi ini, dinding kamar, lantai, dan atap dianggap sebagai wall, sedangkan jendela dianggap sebagai inlet karena jendela merupakan satu-satunya jalan masuk udara dari luar rumah ke kamar, mengingat pintu utama selalu ditutup. Sedangkan pintu kamar sendiri, jika dalam keadaan tertutup dianggap sebagai wall, jika dalam keadaan terbuka dianggap sebagai outlet. Nah, ini adalah model outline dari kamar yang saya analisis. Ini masih dalam keadaan kosong. Seperti ini ada jendela sebagai inlet dan pintu sebagai outlet. Jika pintu ini ditutup, maka dia jadi wall. Pada kondisi pertama adalah sebuah kamar kosong, di mana dalam simulasi ini angin bertiup dengan kecepatan 5 meter per detik. Saya anggap ini merupakan kecepatan yang sangat ekstrim saat terjadi angin yang sangat kencang. Di sana ada perbedaan tekanan udara di lantai, sehingga kertas-kertas, misalkan kertas kerja atau kertas tugas-tugas, karena saya sendiri sering mengerjakan tugas itu di lantai, yang diletakkan di area ini, area C ini, akan bergerak ke arah A atau B yang tekanannya lebih rendah dari daerah-daerah C ini. Kemudian pada kondisi kedua, saya berikan rak buku di sini. Sama, angin masih bertiup dengan kecepatan 5 meter per detik. Di sini pun masih ada perbedaan tekanan udara di daerah A dengan daerah B, sehingga kertas-kertas dan lain-lain benda-benda ringan yang terletak di A akan bergerak ke B maksud saya. Kemudian kondisi ketiga di mana saya letakkan rak buku itu sejajar dengan alas rak buku sejajar dengan alas jendela. Dia berada pada ketinggian 90 cm dari lantai. Jadi angin masuk dari sana ke sini. Di sini di lantai tidak terlihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Tapi ketika saya lihat alfa di CFD Soft, ada perbedaan. Tidak jauh, tapi kecil. Sehingga perbedaan yang tidak ekstrim itu, benda-benda di sini benda-benda ringan seperti kertas seperti yang saya contohkan tadi, kecil kemungkinan sedikit, bahkan tidak mungkin untuk bergerak karena perbedaan tekanannya sangat kecil. Nah,
Fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan pola aliran angin di dalam kamar. Pada kondisi 1, angin yang bertiup kencang masuk melalui jendela dengan ketinggian 90 cm dari lantai. Akan tapi karena ada diffuser berupa rak buku yang dipasang pada ketinggian 90 cm juga, maka akibatkan aliran angin belok dan hanya terfokus pada ketinggian 90 cm dari lantai ke atas atau J lebih besar dari 9, sehingga aliran tersebut tidak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi udara yang berada pada permukaan lantai, yaitu J sama dengan 2. Kesimpulan yang dapat saya tarik, karena saya biasa belajar dan mengerjakan tugas di daerah lantai atau daerah irisan J sama dengan 2 tadi, maka untuk menghindari gangguan dari angin kencang, dapat memasang rak buku dengan cara digantung seperti pada kondisi 3. Jadi bisa digantung seperti ini. Ya, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di blog saya ikhwankurniawan.blogspot.com. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.